Alright semuanya, jadi di episode kali ini gue ingin membahas cuy, kenapa story Genshin begitu-begitu aja gitu. Dan di sini ada salah satu orang yang merasa bahwa ya story Genshin mulai menurun gitu secara quality gitu. Jadi di sini gue ingin membacakan salah satu postingan dari Bang Case Neko di keluh resah pemain Genshin Impact gitu ya kan. Let's go kita baca. Kenapa ya Genshin suka banget ngasih patch filler? Oke, berarti dia lagi ngomongin atau mungkin story Genshin di patch 5.4 ini. Daripada ngasih patch festival filler gak jelas kayak gini, mending yang isinya itu pasti. Oke, jadi dia menebak cuy. Bisa dibilang Bang Kesneko ini menebak story festival di 5.4 nanti. Semua karakter nyapa traveler sudah lama tidak bertemu. Kedua, semua karakter ngomongin tentang festival dan gak sabar nunggu festivalnya gimana. Tiga, nanti bakal ada karakter NPC yang nyoba sabotase festival atau mungkin masalah Abyss yang bakal mengancam keberlangsungan festival. Oke. Empat, MC dan kawan-kawan mencegah masalah itu muncul. Lima, jok-jok garing itu dan masalah geng yang mereka timbulkan. 6. Makan-makan bareng Paimon yang gak sabar mau makan. Oke, jadi dia udah memprediksi 6 hal ini ya. 6 kejadian ini yang bakal ada di story 5.4 nanti gitu cuy, festival nanti gitu. By the way dia upload di 1 Februari ya. Gua nggak tahu ini 5.4, story 5.4 itu sudah kebuka atau belum. Harusnya sih belum. Oke kita lanjut. Mending ngasih filler yang enak buat dijadiin story. Misalkan menelusuri kembali Enkanomiya, gimana kabar Sumi dan keluarganya. 2. Kondisi politik Inazuma setelah Raiden Shogun tidak memimpin. Oke, kita lanjut lagi. Sejarah ular yang dipotong oleh A. Misteri kenapa A harus melakukan hal tersebut. 4. Sejarah penjelasan A membuat Automon Raiden Shogun. Kelima, kondisi antara A dan Kokomi. 6. Gimana A bisa mencegah Abyss dan membuat Inazuma aman. Banyak banget yang bisa diculik dari lore-nya Inazuma. Ini malah festival lagi. Udah gitu plan B pula, semakin lama Genshin ini jadi mirip HI3. Genshin sekarang yang penting update, bukan update yang penting. Oh my god. Jadi di sini Bang Kesneko ini juga nyaranin ya, mending ngasih filler patch yang ceritanya tuh seperti ini gitu. Di sini ada 6 story, dia udah nyaranin juga. Cuman kalau misalkan kalian player Genshin dan tahu tentang saran yang dikasih oleh Bang Kesneko ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jujur gua nggak begitu tahu ya tentang story secara detail di Inazuma itu bagaimana dan lain sebagainya. Cuman hal yang gua tahu dari problem Inazuma sendiri itu bisa dibilang ya peran antar klan aja gitu di Inazuma itu sendiri gitu ya kan. Di samping mungkin ada masalah-masalah yang lain gitu cuy. Setuju sama story festival kayak udah template tapi kali ini bikin dak-dikduk sih. Nah, ini ada lanjutannya lagi ya. Ada lanjutan lagi dari postingannya si Bang Kesneko ini cuy. Kita bakalan baca. Baru selesai mainin story Dead Patch 5.4. Saya punya ekspektasi ceritanya nggak sama persis dengan apa yang saya tulis di postingan ini sebelumnya. Atau mungkin di postingan sebelumnya gitu. Ternyata malah sama persis, plek ketiplek. Oh my god. Main 3 jam boring banget ceritanya karena udah berkali-kali template festival ini selalu dipakai. Apa ya yang mereka rapatin pas pembahasan konten patch 5.3 gitu. Bos Hoyo. Guys, ada yang punya ide 5.4 kita mau bikin apa? Karyawan 1. Gimana kalau kita bikin lore tentang Natlan? Bos Hoyo. Jangan, bikin patch lore itu perlu cutscene, perlu story yang bagus, perlu banyak karakter. Jadi banyak modal terbuang gitu. Karyawan 2. Gimana kalau kita bikin patch festival Inazuma? Bos Hoyo. Ide bagus tuh. Lagi pula Inazuma juga udah lama gak pernah kita bahas. Dan bikinnya murah pula, bagus-bagus. Oh my god. Padahal patch di Fontaine walaupun story utamanya udah habis, masih bisa lo ngasih story yang bagus. 4.3 bagus, ceritain kondisi Furina setelah nggak jadi Arkon. 4.4 bagus dan sedih, ceritain hubungan antara Gaming dan bapaknya yang nggak begitu akrab. Murid baru Xian Yun yang sedih juga karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. 4.5 Chiori, nah ini agak kurang ceritanya, oke. 4.6 hubungan antara Arcelino dan keluarganya, ini bagus. Bandingin sama patch di Natlan. 5.2 interlude malah dijadiin patch, aneh banget. 5.3 Festival Cina lagi, tapi bagus karena cerita Hutao sedih. Oke. 5.4 Festival Inazuma. Template ceritanya baru juga dipakai di patch sebelumnya. Downfall of Genshin kah? Oh my god.
Ini sudah ke 2068 kalinya saya melihat kata Genshin downfall tapi nggak downfall. Contohnya gede tapi nggak ada buktinya. Menurut gua ini lebih ke arah bagaimana Cash Neko ini mengutarakan kelurusannya cuy. Kelurusannya mungkin ya Bang Cash Neko ini kecewa gitu. Maksudnya kenapa ceritanya tuh tidak seperti yang Bang Cash Neko sarankan gitu ya kan. Atau mungkin lebih mendalami lore dunianya gitu daripada patch filler gitu. Itu sih mungkin yang ingin disampaikan oleh Bang Cash Neko ini cuy. Downfall of Genshin kan kalau misalkan dibilang downfall pun sebenarnya nggak benar juga gitu, karena kita jujur aja ya, fanbase Genshin itu 60 juta cuy, dan kalau misalkan pun ya 1 juta itu pada pensi itu nggak bakal mempengaruhi gitu, karena ya Genshin masih punya 59 juta player yang lain gitu ya kan. Oh my god, kalau bakal dibilang downfall enggak gitu, cuman dari secara kualitas ya atau mungkin secara quality menurun ya of course gitu ya kan. Dari segi kualitas gitu ya itu menurun gitu, atau bisa dibilang belum ada peningkatan lagi gitu, belum ada improvisasi lagi gitu ya kan dari Genshin gitu. Downfall bagi Hoyo Shields itu waktu pendapatannya turun, walau ceritanya sampah, desain karakter jelek mah bukan downfall. Oh. Nah kita lanjut lagi dari postingannya Bang Smithy Nai di keluh resah pemain Genshin Impact. Gua udah sering ngasih feedback dari akhir tahun 2022 kalau bikin event itu tentang lore Teifat yang menarik, bukan tentang NPC, dan di tahun kemarin gua udah mulai jenuh. Akhirnya keluh kesah kalau setiap event bahas NPC terus daripada lore yang menarik dan MC-nya gak guna. 8 bulan kemudian baru mereka mulai bikin event tentang lore Teifat bukan NPC dan MC-nya aktif, dan itu pun juga karena habis dirujakin CN yang bikin meme kameramen MC. Oh my god. Genshin punya segudang lore yang bagus dibahas. Meet Hoyo. Event selanjutnya bahas NPC siapa lagi ya? Oh ya, jangan lupa bikin Paimon ngoceh eksposisi gak guna dan kesampingan lagi MC kita. Ini pasti disukai fandom. Nah, gua nggak tahu ya. Ya sih sebenarnya ya jujur. Emang dari segi lore Genshin itu cukup luas cuy. Bahkan ya bisa dibilang tuh banyak plot hole yang mungkin yang belum dijelasin gitu cuy di Genshin gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa Genshin tidak ya memperdalam world buildingnya gitu, atau mungkin lore ceritanya gitu cuy. Tapi mereka lebih mengedepankan ya cerita-cerita filler ya kan, cerita-cerita festival mungkin dan lain sebagainya gitu. Ya gue nggak tahu, tapi gue bisa bilang ya bahwa ya Genshin ini emang sengaja untuk memperlambat cerita utamanya gitu. Sebenarnya simpelnya tuh Genshin ingin memperlambat cerita utamanya cuy. Mereka ingin memperlambat progres gitu. Jadi ya Genshin ini bakal di milking abis-abisan gitu. Dan kemungkinan Genshin bakal tamat itu bukan di tahun 2025 ya, tapi mungkin 2030 gitu. Atau mungkin paling lambat 2035 baru tamat gitu. Mungkin kalau misalkan kalian umur 20 tahun ya sekarang ya mungkin 15 tahun lagi baru tamat gitu ya kan. Genshin baru tamat ketika kalian umur 30 tahun gitu ya kan. Misalkan gitu. Gila sih. Jadi bisa gua simpulkan bahwa ya Genshin itu ingin memperlambat progress story-nya gitu maksudnya. Dan alasan Genshin gak ngasih patch filler yang lebih mendalami lore di dunia Teifat ya mungkin karena mungkin karena bikin lore itu cukup ribet ya kan. Terus bagaimana cara mereka harus mengkait-kaitkan lore tersebut itu agak sedikit ya you know lah. Sebenarnya mereka bisa gitu. Gue yakin Hoyo pun jago soal masalah lore ya kan, bikin lore dan lain sebagainya. That's why kenapa orang-orang bilang story di Genshin itu bagus banget gitu. Karena lore-nya itu bisa kalian temuin di mana aja gitu. Entah itu di buku-buku ya kan, di rak gitu, atau di mana ya kan, di tempat-tempat dan lain sebagainya, semuanya tuh bisa ditemuin gitu. Nah, cuman balik lagi, apakah Genshin bakal bikin filler patch gitu yang lebih mendalami dunia Teifat ya kan, dikasih lore gitu ya kan, dijelasin lore-nya dan lain sebagainya gitu. Apakah mereka mau? Ya tergantung gitu seberapa mereka niat gitu. Kalau misalkan mereka nggak niat dan lebih memilih bikin patch filler yang gampang ya udah gitu, berarti ya mereka cukup malas bikin sesuatu yang ribet dan mereka lebih suka bikin sesuatu yang gampang gitu. Ya salah satunya ya patch filler ini cuy, yang story-nya itu udah diprediksi juga sama si Bang Cash Neko ini gitu. Jadi ya that's why gitu ya kan. Ya tapi ya gimana menurut kalian ya tentang masalah story di Genshin ini? Apakah story di Genshin emang sengaja buat dilambatin progresnya ya kan? Banyak patch filler gitu. Walaupun mungkin Bang Cash Neko ini bilang bahwa di patch Fontaine sebelumnya, walaupun setelah Archon Quest
Tapi story-storynya masih bagus sih karena menjelaskan beberapa kondisi atau mungkin menjelaskan kondisi karakter-karakter tertentu cuy di dunianya gitu. Ya who knows gitu ya kan. Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang masalah story di Genshin atau mungkin kalian gak setuju dengan apa yang gue bilang gitu ya kan. Atau mungkin kalian pengen ngekritik gue, ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Gak kaget gue kalau udah tamat di Teva terus lanjut part 2 either bakal lanjutin perjalanannya antar dunia kayak ASR. Ya gue mikir kayak gini karena ingat dulu ada rumor kalau Teva itu cuma prolog. Oh my god. Nah itu gue gak tahu sih itu. Cuman ya kita let's see lah ya. Apakah story dari Genshin itu sudah bisa ditebak ya kan? Bagaimana endingnya dan lain sebagainya gitu. Cuman emang sih gila sih. Hoyo emang ingin memperlambat Genshin tamat cuy. Dan kalaupun misalkan udah tamat pasti bakal ada part 2-nya sih ya itu. Oh my god. Well gitu ya kan. Ya kalau kalian pengen ngeliat gua konten Yaping kayak gini, kalian tinggal like, share, subrek juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yaping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Sheesh, let's go.